Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada dua kebun kelapa sawit, lokasinya mungkin sebelahan, tapi hasilnya bisa beda banget? Yang satu subur, yang satu lagi biasa aja. Nah, ini tuh teka-teki yang bikin pusing banyak petani, dan hari ini kita akan pecahkan misteri ini bareng-bareng pakai sains. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa pupuk yang sama, mereknya sama, dosisnya sama, di satu kebun bisa bikin panen melimpah, tapi di kebun lain hasilnya malah zonk? Ini bukan soal hoki-hokian atau nasib loh, ada ilmu pasti di baliknya. Sebuah misteri yang kalau terpecahkan, bisa mengubah total cara kita bertani. Dan percayalah, taruhannya itu besar banget. Lihat angka ini, sekitar 50%. Setengah dari total biaya produksi kelapa sawit itu habis cuma buat pupuk. Coba bayangin deh, setengah dari modal Anda itu hasilnya untung-untungan. Nah ini dia kenapa mecahin teka-teki ini jadi sangat-sangat penting buat para petani. Makanya kita sebut aja ini teka-teki pupuk. Kalau kita bisa pecahkan ini, kita nggak cuma bicara soal untung rugi, tapi juga soal gimana caranya bikin pertanian jadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi, ayo kita mulai investigasinya. Oke, fokus kita kali ini ada di perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Mereka ini sangat bergantung sama nutrisi penting kayak kalium atau simbolnya K, dan magnesium atau Mg. Masalahnya itu tadi, di satu lokasi, pupuk ini bekerja luar biasa, tapi di lokasi lain hasilnya kok mengecewakan? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, kayak detektif, kita butuh alat buat mecahin kasus ini. Dan alat kita kali ini adalah 3 konsep ilmiah yang jadi kunci. Kalau kita paham 3 hal ini, kita dijamin bisa memecahkan kode efisiensi nutrisi ini. Yang pertama namanya efisiensi agronomi atau disingkat AE. Gampangnya, anggap aja ini rapor akhirnya. Seberapa banyak sih tambahan buah yang kita dapat untuk setiap kilo pupuk yang kita kasih? Nah, ini kan hasil akhir yang paling penting buat petani. Yang kedua, ada efisiensi pemulihan atau RE. Ini adalah langkah pertamanya. Dari semua pupuk yang udah kita sebar di tanah, berapa banyak sih yang benar-benar berhasil kesedot masuk ke dalam tanamannya? Apakah pupuknya beneran diserap atau malah hilang entah kemana? Dan yang terakhir, efisiensi fisiologis atau PE. Ini langkah keduanya. Oke, nutrisinya udah berhasil masuk ke tanaman nih. Terus, seberapa jago si tanaman ini mengubah nutrisi tadi jadi buah? Ini semua tentang pemanfaatan di dalam tubuh tanamannya. Biar gampang, kita pakai analogi mobil. Gini deh, efisiensi pemulihan atau RI itu ibarat seberapa jago Anda ngisi bensin. Banyak yang masuk ke tangki atau malah tumpah-tumpah. Terus efisiensi fisiologis atau PE itu keiritan mesin mobil Anda. 1 liter bensin bisa buat jalan berapa kilometer. Nah, efisiensi agronomi atau AE itu adalah total jarak perjalanan Anda. Hasil gabungan dari seberapa bagus Anda ngisi bensin dan seberapa irit mesin Anda. Gampang kan? Nah, berbekal analogi mobil tadi, kita jadi tahu nih harus nyari masalahnya di mana. Kegagalan itu bisa terjadi pas lagi ngisi bensin, atau jangan-jangan mesinnya yang bermasalah. Jadi sekarang kita punya 2 tersangka utama dalam misteri ini. Oke, tersangka pertama, efisiensi pemulihan. Jangan-jangan masalahnya ada di luar, di lingkungannya. Mungkin kondisi tanahnya yang bikin nutrisi susah diserap. Tersangka kedua, efisiensi fisiologis. Atau masalahnya justru ada di dalam tanamannya sendiri. Mungkin genetikanya yang bikin dia boros nutrisi. Jadi, lingkungan atau genetika. Yuk kita lihat datanya. Dan sekarang, saatnya pembuktian. Para peneliti udah ngumpulin data dari berbagai kebun di seluruh Sumatera. Dan apa yang mereka temukan? Wah, ini bakal menjawab semuanya dan memecahkan kasus ini. Coba deh, perhatiin grafik ini. Ini adalah data efisiensi fisiologis. Ingat kan, si efisiensi mesin. Lihat deh, batangnya tingginya mirip-mirip semua kan di lokasi yang beda-beda. Ini artinya, secara genetik, semua pohon ini sebenarnya sama-sama jago mengubah nutrisi jadi buah. Jadi, mesin bukanlah pelakunya. Tersangka ini punya alibi yang kuat. Nah sekarang coba bandingkan sama grafik yang ini. Ini dia efisiensi pemulihan alias soal ngisi bensin. Lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Di beberapa lokasi penyerapannya tinggi banget, tapi di tempat lain rendah sekali. Jadi jelas banget masalahnya bukan di tanamannya, tapi di kemampuan si tanaman buat nyerap pupuk dari tanah. Ketemu deh biang keroknya. Oke, kalau efisiensi pemulihan ini biang keroknya, terus apa dong penyebabnya? Nah, penelitian ini nemuin beberapa faktor lingkungan yang jelas. Ternyata tanah yang banyak kandungan lanaunya dan curah hujan yang pas itu bagus banget buat penyerapan. Sebaliknya, kalau lahannya miring dan tanahnya cenderung kering, wah itu nutrisinya jadi susah diserap. Masuk akal banget kan?
Jadi setelah tahu kalau lingkungan itu kuncinya, ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalahnya. Ini bukan lagi soal tanamannya yang jelek, tapi soal strateginya yang kurang pas. Sekarang kita bisa mulai bertani dengan lebih cerdas, bukan cuma asal kerja keras. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata ini. Kebun 231 itu lahannya datar, jadi efisiensi penyerapannya tinggi. Sedangkan kebun 232 itu miring banget, jadi efisiensinya rendah. Hasilnya, untuk mencapai target panen yang sama, kebun 232 butuh pupuk kalium lebih dari 2 kali lipat. Kalau kita kasih pupuk dengan dosis yang sama kedua kebun ini, ya jelas bakal boros banget di kebun yang miring. Jadi, inilah inti dari semua penjelasan ini. Udah nggak zaman lagi pakai resep pupuk satu untuk semua. Setiap kebun itu unik. Dengan kita memahami kondisi tanah, kemiringan lahan, dan curah hujan di tiap lokasi, kita bisa bikin rekomendasi pupuk yang jauh lebih tepat sasaran. Ujung-ujungnya, hemat duit, hasil maksimal, sekaligus jaga lingkungan. Ini bikin kita mikir lebih jauh ya. Pertanian presisi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik seperti ini adalah masa depan. Kalau kita bisa menerapkan logika ini pada kelapa sawit, coba bayangkan dampaknya untuk semua tanaman lain yang kita tanam. Teka-teki yang kita pecahkan hari ini bukan cuma soal pupuk. Ini semacam peta jalan menuju masa depan pangan dunia yang lebih cerdas dan berkelanjutan.